Saya mempunyai 2 anak laki-laki dan perempuan. Saya seorang ibu rumah tangga dan saya mengurus orang tua dengan kesepakatan saudara laki-laki saya. Dan orang tua saya sudah lansia, bisa dikatakan pelupa. Contohnya, jika mempunyai sesuatu barang yang disimpan tidak ketemu, orang tua itu menuduh cucunya. Kejadian itu sering dilakukan oleh orang tua saya. Saya sebagai anak yang mengurusnya memberitahu kalau anak saya tidak mengambilnya. Tetapi orang tua saya tidak percaya. Dia juga sering mengatakan kalau kami hidup menumpang dan tidak mempunyai apa-apa. Bahkan saya sampai sedih mendengar perkataan itu. Dan anak saya juga dikatakan maling, pencuri di rumah karena barangnya hilang, padahal ia lupa menaruh, dan nanti yang disalahkan anak saya. Saya sebagai orang tua, anak saya tidak terima anak saya digitukan. Dan ketika orang tua saya berkata seperti itu, saya marah. Terkadang saya mencoba untuk sabar, tetapi susah sekali, Ustadz. Mohon nasihatnya. Dan saya libur mengaji di Belilas karena saya mengurus orang tua. Mohon nasihatnya Ustadz dan mohon doanya supaya kami sekeluarga diberikan ketabahan dan sabar sampai waktunya. Itu ibunya mungkin akan mengatakan ngerti ora tak lahir nih. Begitu saya sudah renta, pikun, jur diseneni karo anakku terus karena membela anaknya, artinya cucunya dari Mbah tadi. Kewajiban kita sebagai seorang muslim ini nek Islami tenanan loh ya. Kalau Islaman ya monggo nanti hasilnya dirasakan. Kalau kita Islami tenanan, apapun alasannya, kita dalam menyantuni, bermuamalah dengan orang tua kita, apalagi ibu kita, itu harus dengan penuh kasih sayang. Bukan berarti dengan bapak tidak berbakti, juga berbakti. Ini kewajiban kita sebagai orang Islam, menyantuni kedua orang tua kita. Landasannya kasih sayang. Niat utamanya bukan karena keduanya orang tua kita, namun niat utamanya karena kita menjawab seruan Allah. Coba diingat ayatnya Al-Isra 23-24. Ini Allah yang menetapkan. Allah menyeru kepada kita, mewajibkan kita bakti kepada kedua orang tua. Sehingga kita berbakti kepada kedua orang tua bukan karena tujuan utamanya itu karena keduanya orang tua kita, bukan. Namun landasan utamanya karena mengharap ridho Allah, menjawab seruan Allah. Karena semua kebaikan muaranya, landasannya harus karena Allah. Kalau sebabnya hanya karena orang tua kita, banyak orang yang tidak beriman itu justru banyak yang santun kepada kedua orang tuanya, namun tidak mendapatkan kebaikan karena tanpa iman. Sekalipun yang disantuni kedua orang tua kandungnya, namun tanpa landasan iman, perbuatan baiknya hanya seperti fata morgana, kata Allah begitu. Kita menyantuni orang tua, bakti orang tua landasannya harus iman, iman kepada Allah. Ya, mari diingat Ustaz. Surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 23 sampai 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff
fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Allah telah mewajibkan pada hambanya yang telah ngaku iman agar jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Setelah perintah itu langsung datang perintah dari Allah, kewajiban dari Allah kepada kita berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga kalau kita mau menelaah dengan hati yang bening, perintah bakti kepada kedua orang tua, wajib bakti kepada kedua orang tua sekalipun orang tua kita beda akidah. Kita sebagai seorang muslim wajib berbakti. Perintah ini disandingkan oleh Allah dengan perintah jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Sehingga perintah bakti kepada orang tua ini menjadi perintah atau perkara yang sangat besar di hadapan Allah. Sama besarnya dengan menyembah hanya kepada Allah. Maka orang yang beriman mengakunya nyembah Allah kok tidak bakti dengan kedua orang tuanya. Apalagi tadi dikatakan orang tuanya sudah pikun. Lah kok marah-marah, membentak-bentak. Padahal di ayat ini kalau kita ngaku beriman, Allah melarang fala taqul lahuma uff. Berkata saja itu tidak boleh oleh Allah. Atau mencep, itu juga tidak boleh. Masa sampai marah, sampai bentak-bentak gara-gara anaknya dikatakan oleh orang tuanya maling karena orang tuanya lupa naruh barang, karena sudah pikun. Lawang sudah pikun. Ayat ini saja, jika imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya berada di usia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, usia lanjut loh ya, usianya sudah sepuh, lanjut, kesehatannya menurun, fisiknya sudah tidak seperti dulu, apa-apa harus dilayani, itu saja kita bermuka masam mengatakan tidak boleh. Apalagi sampai membentak, ini usia lanjut belum pikun. Apalagi kalau sampai pikun, sudah usia lanjut tambah pikun. Maka tetap rendahkan dirimu di hadapan keduanya. Karena biar bagaimanapun kedua orang tua kita atas izin Allah menjadi perantara lahirnya kita ke dunia. Tanpa orang tua, misalnya wong tua ora polah, ini saya tidak lahir. Sehingga kedua orang tua ini atas ridho Allah menjadi sebab lahir kita, menjadi sebab keberadaan kita di dunia ini. Makanya apapun alasannya tetap bakti kepada orang tua. Nabi Ibrahim itu bapaknya orang kafir. Dia pembuat berhala dan disembah.
Namun Nabi Ibrahim tetap santun. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Meski beda akidah, tetap bermuamalah dengan orang tua selama tidak memerangi karena Islam kita, tetap ambil sikap ma'ruf, ambil sikap yang baik, santun. Rendahkan diri. Kalau matur yang baik dengan tutur kata yang santun. Jangan kasar, apalagi sampai kasar membentak-bentak. Apalagi orang tua ini sudah tua dan pikun. Orang pikun itu memang tidak tahu apa-apa lagi. Dulu yang pernah diketahui menjadi tidak diketahui. Dulu ketika belum pikun juga tidak marah-marah. Menaruh barang di mana ingat. Lah sekarang sudah pikun. Orang tua itu kalau sudah pikun, itu belum dahar saja, kadang sudah ngendiko sudah dahar. Sudah dahar kadang ngendiko belum dahar. Sudah sholat ngendiko belum sholat. Sholat subuh kadang 1 rakaat. Itu enggak rampung sisan. Itu orang pikun, rufi'al qalam, sudah diangkat penanya. Beban syariat sudah diangkat. Sudah pikun. Makanya menghadapi orang tua tetap sabar. Apalagi ini sudah pikun. Kata Allah, orang pikun itu dia menjadi tidak tahu apa yang dulu pernah diketahui. Coba dibuka itu An-Nahl ayat 70. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'ah. An-Nahl ayat 70. Surat An-Nahl nomor surat 16 ayat 70. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardalil umri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, yakni pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Ya kan? Allah yang menciptakan kita kemudian mematikan kita. Di antara kita ada yang dikembalikan dalam keadaan selemah-lemah usia, dalam arti pikun. Yang dulu tahu apa-apa sekarang menjadi tidak tahu. Dulu yang diketahui tiba-tiba menjadi tidak diketahui. Bahkan dengan anaknya sendiri mungkin juga sudah lupa. Wong itu keadaan pikun. Masa iya panjenengan marah-marah? Nah, tadi minta mohon bagaimana supaya bisa bersabar. Ingat ya, sabar itu tanpa batas di hadapan Allah. Kalau ada istilah sabar kan ono watese, itu istilah kita manusia yang sejatinya tidak mau untuk bersabar. Kalau masih ada batasnya, itu bukan sabar. Kenapa? Kalau sabar di hadapan Allah itu ada batasnya, niscaya Allah tidak perintahkan hambanya yang beriman untuk bersabar. Kalau sabar ada batasnya. Bukti bahwa sabar itu di hadapan Allah tidak ada batas, maka Allah turunkan ayatnya, turunkan perintahnya kepada hambanya yang beriman, minta tolong pada Allah yang namanya sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Dalam ayat itu sabar disebutkan pertama mendahului sholat.
Allah tidak sebutkan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sholati was sabri, bukan. Namun ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Kenapa sabar dulu yang disebutkan, baru kemudian sholat? Untuk bisa istiqomah mendirikan sholat, baik tata pelaksanaannya maupun fungsi sholatnya, itu butuh kesabaran. Kesabaran ini tanpa batas. Batasnya kapan? Ya nanti setelah kita mati. Selama kita masih hidup, ketentuan dari Allah dan Rasul wajib kita bersabar. Kalau tidak ingin bersabar, pilihannya hanya ada dua. Keluar dari Islam, maka tidak terikat lagi dengan aturan Islam, namun sengsara dunia, sengsara akhirat. Atau pilihan kedua, mati, sudah selesai. Sampai-sampai Nabi ngendika terkait sabar ini, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Kenapa kok bisa begitu? Kata Nabi, inna amrohu kullahu lahu khair. Karena semua perkara orang yang beriman itu kebaikan bagi dirinya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian itu tidak akan didapati, tidak akan dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Kemudian Nabi melanjutkan, in asabathu sarra syakara fakana khairal lahu. Karena orang mukmin itu kalau diuji dengan kesenangan, maka syakara, dia pasti akan segera bersyukur, menggunakan kenikmatan kesenangan itu sesuai dengan fungsi yang Allah dan Rasul tetapkan. Bukan hanya sebatas ngucap alhamdulillah, namun dia betul-betul bersyukur. Misal diberi kesenangan berupa mata bisa melihat, mata bisa melihat. Dalam rasa syukur yang sebenarnya, orang yang beriman hanya akan menggunakan matanya melihat yang baik-baik. Karena fungsi mata menurut agama kita bukan hanya sebatas melihat, tetapi melihat yang baik-baik. Kalau fungsi mata hanya sebatas melihat, orang yang tidak beriman kepada Allah pun juga melihat. Begitu pula fungsi lisan. Diberi lisan sehingga bisa berbicara. Bagi orang yang tidak beriman, fungsi lisan hanya berbicara, untuk bicara. Bagi hamba Allah yang beriman, fungsi lisan bicara yang baik-baik. Ini perintah Allah. Maka pentingnya sabar sangat istimewa. Sampai-sampai Allah berjanji akan membersamai hambanya yang bersabar. Kalau seorang hamba sudah mendapatkan pembersamaan dari Allah, tidak ada yang lebih indah daripada pembersamaan Allah. Dibersamai keluarga memang indah. Suami dibersamai anak istrinya, dibersamai orang tuanya. Istri dibersamai suami, anak-anaknya, itu memang indah. Anak dibersamai orang tua dibersamai anak, itu memang indah. Namun ingat, keindahan itu semu, sementara. Pembersamaan dari keluarga meski indah, namun keindahannya sifatnya hanya sementara. Senangnya tidak abadi. Nanti jika kita dipanggil Allah atau keluarga yang membersamai kita dipanggil duluan oleh Allah, mau atau tidak mau kita akan meninggalkan mereka, mereka pun juga akan meninggalkan kita. Pembersamaan yang semu, yang sementara. Tapi kalau
pembersamaan itu didapat dari Allah, maka itulah kebahagiaan yang abadi dunia akhirat. Tinggal pilih mana. Pilih kedua-duanya. Maka menghadapi orang tua tetap sabar, landasannya santun, landasannya iman dan takwa kepada Allah, karena itu perintah Allah. Jangan sampai marah apalagi membentak. Karena biar bagaimanapun Nabi kita ngendika, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak sampai kapanpun tidak akan pernah bisa membalas budi baik kedua orang tuanya, kecuali anak itu mendapati orang tuanya sebagai budak. Kemudian fayashtariyahu, anak itu membeli orang tuanya, fayu'tiqahu, lantas memerdekakannya. Baru dikatakan oleh Nabi, bisa seorang anak membalas budi baik orang tuanya. Nah sekarang kita tahu perbudakan sudah dihapus oleh Islam. Kesimpulannya, sampai kapanpun, sampai hari kiamat, selama tidak ada perbudakan dan orang tua kita tidak menjadi budak, lantas kita beli dan kita merdekakan, berarti kita tidak bisa sebagai anak membalas budi baik kedua orang tua. Itu ketetapan dari Nabi kita. Nah, maka berbaktilah kepada kedua orang tua, apalagi ini masih hidup. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Apalagi ini orang tua panjenengan sudah tua, renta, pikun, dan oleh Allah dalam pemeliharaan panjenengan. Padahal anaknya banyak, anaknya manusia ning okeh gitu loh, bukan anaknya banyak, bukan. Anaknya manusia jumlahnya tidak hanya satu, tapi oleh Allah panjenengan yang dipilih untuk memelihara orang tua yang sudah sepuh dan pikun. Ini berarti surganya didekatkan oleh Allah. Jangan sampai menyia-nyiakan, surganya sudah Allah dekatkan, ada di dekat panjenengan. Jangan sampai menyia-nyiakan sehingga tidak bisa masuk surga. Kalau itu terjadi, Nabi ngendika raghima anfu, summa raghima anfu, summa raghima anfu. Sungguh kasihan sekali, sungguh kasihan sekali, dan sungguh kasihan sekali. 3 kali Nabi ngendika itu. Qila man ya Rasulullah. Dikatakan, ada yang bertanya pada Nabi, siapa yang sangat-sangat kasihan itu wahai Rasul? Rasul menjawab, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Barang siapa yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya berusia lanjut, dalam keadaan lemah, berada dalam pemeliharaannya kok sampai dia tidak masuk surga, maka sungguh kasihan sekali, sungguh kasihan sekali, sungguh kasihan sekali. Nah, sekarang tinggal panjenengan. Kebenaran agama dari Quran, dari sunnah sudah perso. Tinggal panjenengan pilih sabar hasilnya surga atau pilih marah hasilnya neraka. Pun monggo, al amru mufawwad ilaikum. I'malu ma syi'tum. Silahkan, kalau ingin menuruti hawa nafsunya, ya silahkan, bentak-bentaklah orang tua, nanti akan menuai hasilnya. Dunia tidak selamat, akhirat seret ke neraka. Sabar menghadapi orang tua, santun, kasih sayang, meski bagi kebanyakan orang membosankan, merasa terbebani, ingat itu jalan ke surga. Ya, ada lagi.